Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian di mana saja pun berada. Untuk mulai minggu ini kita akan ada setiap hari live streaming di Facebook Radio Kemurahannya. Jadi mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap jam 8 malam ya. Jadi ini biasanya kita hari Rabu, Kamis, dan Jumat aja. Tapi ini mulai minggu ini kita akan mulai setiap hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Bapak Ibu, di mana saja pun berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama malam hari ini dari Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai dengan 28 tentang penghakiman ya. Bagaimanakah akhir hidup manusia setelah mati? Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama dengan semua anak-anak-Mu di mana saja pun berada tentang penghakiman. Kami berdoa kepada-Mu supaya pengertian yang benar atau mengingatkan apa yang sudah kami tahu menjadi berkat bagi kami semua, supaya kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami, dalam sikap tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus memberkati kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai dengan 28. Ini tentang kehidupan manusia setelah kematian. Karena seringkali kita mengatakan ataupun melayat menjumpai orang yang berkunjung ke tempat orang meninggal, kita bilang orang yang sudah meninggal ini sudah senang, dia sudah di sorga. Apakah betul demikian? Apakah itu kata-kata itu atau pengertian itu berasal dari firman Tuhan? Atau hanya kata-kata kita saja untuk menenangkan hati orang yang sedang berduka. Ya, tapi kita sebagai orang Kristen, saya rasa kita berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di sini saya bacakan ya, kalau ada Alkitab kita bisa sama-sama membacanya. Di sini Ibrani 9 ayat 27 sampai dengan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Iya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Iya. Jadi setelah kematian tidak selesai. Setelah kematian tidak selesai. Di sini dikatakan dihakimi. Inilah yang dikatakan Alkitab kita ini. Inilah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau sudah mati, apakah sudah senang? Apakah sudah selesai? Belum. Menurut firman Tuhan ini tidaklah selesai. Ya. Apakah senang atau susah? Belumlah tentu. Ya. Dikatakan di sini, dan sama seperti manusia, Kristus mati satu kali
ditetapkan mati satu kali. Manusia pun ditetapkan mati satu kali. Setelah itu, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Dan setelah itu dihakimi. Jadi meja penghakiman Allah itu tersedia kepada semua kita. Tidak ada bedanya. Ya. Semua kita akan dihakimi. Ya. Di sini dikatakannya, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Demikian juga Kristus hanya satu kali saja ya mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Satu kali saja. Ya. Jadi sebenarnya di bumi ini, kita masih di bumi ini adalah masa kasih, masa anugerah. Ada pengorbanan Kristus ya, untuk menanggung dosa kita. Supaya bundel dosa kita diselesaikan, ada Kristus yang menanggungnya. Demikian juga Kristus hanya satu kali saja ya mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, menanggung dosa dosa kita, menanggung dosa kita di sini ya. Di sini di bumi ini, setelah di bumi ini ya, setelah kematian kita ini bukan lagi dia menanggung dosa, tapi menghakimi, iya. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati satu kali saja, setelah itu dihakimi. Demikian juga Kristus hanya satu kali saja ya mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi tanggungan dosa kita ini di sini di dunia ini. Jadi inilah kesempatan, inilah masa anugerah. Di sinilah waktunya, masanya kita bundel dosa kita itu kita selesaikan. Jadi kalau kita sudah selesaikan bundel dosa kita ini, maka waktu penghakiman itu sudah selesai. Dibuka bundel dosa kita sudah selesai. Ini masanya, masa seolah-olah Tuhan itu menanti seperti kita yang terus dibujuk-bujuk. Ini masanya, tapi nanti ingat, inilah yang dikatakan firman Tuhan. Karena kalau kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 9 ya, saya buka. 2 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakannya apa? Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kekuatan kemuliaannya. Jadi kita sendiri di sana. Kalau bundel dosa kita tidak diselesaikan di sini, maka di sana kita ya dijauhkan dari hadirat kemuliaannya, dan kita akan menanggung kebinasaan selama-lamanya. Mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, jadi seringkali ya, jadi kurasa kalau kita mengerti firman Tuhan, kita akan tidak berkata demikian. Ya, sudah senang dia, sudah sembuh penyakitnya, tidak ada lagi dia tanggung, ya. Tapi ini dikatakan firman Tuhan, ya. Mungkin kita kaget, aku pun dulu kaget. Kok seperti itu saya pikir, saya kaget. Tapi inilah firman Tuhan. Dan sama seperti Kristus mati satu kali, setelah kematian ada penghakiman. Di sini masa kemurahan, masa kasih, tapi di sana ada penghakiman. Ya. Jadi berbeda ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus pertama kali untuk menanggung dosa banyak orang. Setiap kita kalau mau datang kepadanya, ditanggungnya dosa kita.
Kalau kita datang, kita selesaikan bundel dosa kita. Marilah kita berperkara. Ya. Walaupun dosamu merah seperti kerminji, akan menjadi putih seperti cahaya. Marilah diperkarakan. Ini kesempatan di bumi. Dia menanggung dosa kita. Tapi kalau bundel dosa kita itu masih belum kita selesaikan, maka di sana kita sendiri akan menanggung dosa kita. Ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Satu kali saja mengorbankan diri. Jadi disinilah pengampunan itu. Di sana tidak ada lagi pengampunan dosa. Kan kalau Markus pasal 2 dikatakan, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di dunia ini. Bukan di sana, bukan setelah kematian. Pengampunan dosa bukan setelah kematian. Tapi kalau ku selesaikan di sini bundel dosaku sudah selesai. Di sana kalau ada penghakiman tadi, kalau selesai di sini, maka bundel dosaku tadi tidak lagi aku menanggungnya. Karena sudah ada Kristus yang menanggungnya. Sesudah itu, ya demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Jadi ini menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan sesudah itu dia akan dikatakannya lagi, sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa manusia, tetapi menganugerahkan keselamatan. Keselamatan yang sesungguh-sungguhnya kepada setiap orang yang menantikan dia. Iya. Kepada setiap orang yang menantikan dia. Kedatangan Tuhan Yesus sudah selesai. Sudah disediakannya pengampunan dosa kita. Tinggal apakah aku sadar aku berdosa. Disinilah kesempatannya. Tapi dia nanti akan datang kedua kali tanpa menanggung dosa lagi, tapi menganugerahkan keselamatan kepada orang yang menantikan dia. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar sekalian di mana saja pun berada, apakah kita yakin dan percaya apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Apakah kita yakin? Ya. Apakah kita yakin setelah kematian ada penghakiman? Apakah kita yakin bahwa di dunia inilah waktunya kesempatan anugerah pengampunan dosa itu disediakan kepada kita seluas-luasnya. Selama-lama kita hidupnya. Ya. Ini kesempatan. Apakah kita yakin Tuhan Yesus nanti akan datang kedua kali hanya untuk menganugerahkan keselamatan bagi orang yang menantikan dia. Kalau dikatakan di Matius kenapa Tuhan Yesus begitu setia, begitu sabar menantikan kita? Karena di sana maka dilemparkanlah ke lautan api yang menyala-nyala, dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya juga permulaan mendengar itu, saya terkejut. Karena dulu saya pikir saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin berdoa, saya pikir sudah selesai. Saya pikir sudah ada bagian saya di surga. Bundel dosaku dan bundel dosa saudara berbeda satu persatu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi setiap orang yang menerimanya, menerima Kristus yang mati di kayu salib itu, menerimanya secara pribadi, maka dia akan memberikan kuasa kepada kita supaya menjadi anak-anak Allah. Dia memberikan kita kuasa. Dosa kita tidak lagi kita menanggungnya. Maka penyelesaian dosa ini di dunia ini. Karena setelah kematian ada penghakiman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
kalau kita sebagai orang Kristen yang mengerti akan firman Tuhan ini, pastilah kita bilang, kalau kita melihat orang yang meninggal, sudah selesai, sudah senang dia, bahagia dia. Tidak lagi dia sakit, kalau misalnya selama ini dia sakit, ataupun ya banyak masalahnya. Bukan demikian. Ini yang dikatakannya. Dan sama seperti Kristus mati untuk satu kali saja, setelah itu dihakimi. Ingatkah kita, bisakah kita mengerti bahwa kita ini, aku ini, satu saat akan dihakimi? Satu saat aku akan dihakimi. Bagaimana iman percayaku, bagaimana dosaku tadi, sudah diselesaikan atau belum? Yakinkah aku, berimankah aku, Kristus itu mati di kayu salib untuk dosaku? Berimankah aku? Kalau beriman aku hari inilah, masa aku di bumi inilah, ku selesaikan semua. Tuhan Yesus, inilah dosaku, inilah dosaku, inilah dosaku. Semua bundel dosaku itu kubawa kepadanya. Karena dia satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Iya. Bukan tingkah laku kebaikan kita membuat kita ke surga. Kalau tingkah laku kebaikan kita membuat kita ke surga, untuk apa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib? Ya. Ya, dikatakannya di sini, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan sesudah itu dia akan datang kedua kali tanpa menanggung dosa lagi. Iya. Jadi di sorga di sana tidak ada pengampunan dosa, tapi di sana ada penghakiman. Ya. Sudahkah dosa kita selesaikan? Ya. Sudahkah bundel dosa kita bongkar semua, kita selesaikan di hadapan Tuhan? Ini masa ya, masa dia berkorban untukku dan untuk kita semua. Ini masa kesempatan ya. Ada kesempatan dosa diampuni ya. Kalau tidak, nanti di sana kita sendirilah yang menanggung dosa kita. Maka dilemparkanlah orang-orang itu, dan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian akan kaget ya, atau terkejut ya, seperti saya ya, waktu dulu ya. Saya pikir kebaikan saya sudah cukup ya, kerajinan saja sudah cukup ya, tingkah laku saja sudah cukup. Kalau tingkah laku kebaikan kita saja sudah cukup membawa kita ke surga, untuk apa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya? Kalau situ waktu itu saya menjadi perenungan ya, terkejut aku, iya, untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Kalau kebaikan aku, kerajinanku, ya, doaku, ya, bisa membawa aku ke surga. Untuk apa dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib? Untuk apa dia mencucurkan darahnya? Untuk apa dia datang ke dunia hanya untuk ya mati di kayu salib, untuk menanggung dosa banyak orang? Untuk apa? Iya. Waktu itu saya renungkan, oh iya betul ya. Bagaimanapun saya sebagai orang berdosa, tidak mungkin saya bisa menghapus ya dosa saya. Ya. Bagaimanapun aku baiknya, bagaimanapun aku rajinnya, bagaimanapun pengetahuanku tentang firman Tuhan. Dan di sana lagi nanti tidak ada, oh kau gereja ini bagus, kau berapa kali gereja, oh setiap kali, oh bagus. Tempatmu di sebelah kanan. Tidak ada. Iya. Dan sama seperti Kristus mati hanya satu kali saja ya. Setelah itu ya, dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, setelah itu dihakimi ya. Setelah itu dihakimi, begitu kita diambil nyawa kita itu, dibawa malaikat roh kita itu, karena roh kita itu kan nggak tahu di mana ya tempat Allah, bukan? Setelah itu kita akan dihakimi menghadap penghakiman, walaupun penghakiman yang sesungguhnya belum terjadi, tapi sudah ada tempat kesusahan dan tempat kesenangan ya. Demikian juga Kristus hanya satu kali saja
mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Setelah itu dia akan menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang yang menantikan dia. Iya, menantikan dia. Apakah kita menantikan kedatangannya? Kedatangannya yang pertama sudah, kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ini bisa menjadi perenungan kita. Apakah bundel dosa kusimpan, masih kusimpan. Emas berlian bisa kita simpan, tapi dosa jangan kita simpan. Karena ada yang menanggungnya. Selama kita hidup, masih hidup di bumi, ada Kristus yang mau menanggung. Ya. Marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kemeji, akan menjadi putih seperti salju. Tetapi semua orang yang menerimanya, sudahkah kita pernah menerima Kristus di dalam hidup kita secara pribadi? Diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya. Sehingga ketika kita dipanggilnya, maka kita tidak lagi menanggung dosa kita. Sekalipun ada penghakiman, tapi bundel dosa kita sudah selesai. Karena sudah kita serahkan kepada Kristus yang mati di kayu salib itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah renungan kami pada saat ini. Berkati kami semua, supaya kami mengerti setelah kematian ada penghakiman. Supaya kami sebagai orang Kristen yang mengerti firman Tuhan, yang mengenal kebenaran-Mu, tidak lagi kami katakan, sudah senang dia, sudah ke sorga dia. Karena belum tentu Tuhan Yesus, menurut apa yang Engkau katakan, itu bukan berdasarkan kata-kata firman Tuhan. Itu bukan berdasarkan kata-kata orang Kristen yang sesungguhnya. Tetapi Engkau mengatakan setelah kematian ada penghakiman. Makanya di bumi inilah kami bisa menyelesaikan dosa kami. Karena Kristus sudah datang ke dunia ini, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa kami. Inilah kesempatan kepada kami, supaya bundel dosa kami ini, kami datang kepadamu, kami menyerahkan kepadamu. Dan ketika nanti kami akan dipanggil oleh Tuhan, maka bundel dosa kami tidak lagi kami menanggungnya. Karena sudah ada Kristus yang menanggung dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, di mana saja pun kami berada, yang mendengarkan kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.